Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Selamat siang. Siang. Yang terhormat Ibu Slamet Murid NPD selaku fasilitator dan Ibu Nova Daryanti selaku pengajar praktek saya. Kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang wawancara kepada 2 atau 3 kepala sekolah mengenai dilema etika dan rujukan moral. Selamat siang Pak Bagio. Selamat siang Mbak Eni. Maaf ya Pak Bagio, saya mengganggu waktunya sebentar. Saya mau mewawancarai Pak Bagio dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Bagio selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu kasus dilema etika atau rujukan moral, Bapak? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Ya, berarti saya simpulkan apabila itu rujukan moral itu benar lawan salah, dan apabila itu dilema etika berarti itu benar lawan benar, ya Pak. Ya. Oke. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Bagio lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan: menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dan berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil keputusan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya menyelesaikan analisis kasus, kemudian memutuskan solusinya menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan Bapak itu seperti apa? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak. Berarti pada dasarnya untuk mengambil keputusan itu harus menguntungkan kedua belah pihak. Tidak ada yang dirugikan, Pak. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya langsung saya putuskan. Jika berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah
pada nomor 3. Ya, berarti apabila kasus itu berat, itu berarti Bapak musyawarahkan kepada rekan-rekan, kemudian mengidentifikasi penyebab masalah tersebut nih Pak. Betul. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Oke, berarti kerjasama antara warga sekolah, ya, betul. Komite wali dan orang-orang yang bermasalah. Betul, Pak. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika yang sudah Bapak lakukan? Pembelajaran yang diambil adalah saya lebih bijaksana untuk dijadikan pertimbangan dalam menemukan solusi suatu masalah yang membuat dilema. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sekian wawancara dari saya. Ya. Terima kasih waktunya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ya, semoga sukses selalu Mbak. Ya, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Demikian tugas wawancara kepala sekolah yang pertama oleh saya dan Dr. Andes Subagio selaku kepala sekolah SD Negeri Kahungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Musli saat ini? Kabar saya alhamdulillah selalu sehat walafiat. Oke, lama tidak berjumpa ya Pak, sekarang sudah menjadi kepala di SD Negeri 1 Jombang. Saya mohon Bapak memperkenalkan diri dulu untuk memenuhi tugas saya ini. Silakan Pak. Nama saya Mote SPD SD. Sekarang untuk unit kerja saya sekarang ada di SD Negeri 1 Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Klaten. Sebagai kepala sekolah. Dan untuk alamat tinggal saya masih sama. Selamat siang Pak Musli. Selamat siang Bu. Maaf ya Pak, ini saya mau minta waktu Bapak untuk wawancara untuk memenuhi tugas guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 7, demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang menganut nilai-nilai kebajikan. Ini ada hubungannya dengan dilema etika dan rujukan moral. Ya, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Pak Musli dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau rujukan moral? Saya melihat bahwa untuk kasus-kasus yang terjadi selama ini saya kalau dilema etika itu yang saya hadapi itu biasanya terkait dengan kasus yang antara kedua ini adalah benar sama dengan benar. Artinya itu satu sisi keduanya itu benar tapi saling bertentangan, jadi harus benar-benar pandai untuk memutuskan mana yang harus didahulukan atau untuk dilema etika. Kemudian kalau yang terkait dengan rujukan moral, ini jelas sebuah kasus yang kita dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu antara pilihan benar dan pilihan salah. Jadi ketika kita mengambil keputusan yang terkait dengan rujukan moral, yang jelas benar-benar kita harus mengedepankan sebuah kasusnya itu yang kita ambil langkah yang paling benar. Oke, terima kasih Pak. Kemudian
selama ini bagaimana Pak Musleh itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, Pak? Untuk dua kasus yang sama-sama, keduanya itu sama-sama benar atau di dalam ini membuat adanya dilema etika karena sama-sama benar, kita harus berhati-hati dalam hal mengambil keputusan. Yang pertama yang saya lakukan adalah mengumpulkan berbagai informasi atau fakta-fakta yang terkait dengan kasus tersebut, kemudian juga termasuk siapa saja yang terlibat di dalamnya, kemudian baru setelah itu kita analisa mana keputusan yang harus diambil, karena dua-duanya benar tapi harus ada yang didahulukan, artinya tetap harus ada yang didahulukan, tetapi setelah keputusan itu diambil kemudian kita refleksi lagi, jangan sampai keputusan yang kita ambil itu menjadi sebuah keputusan yang salah. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah untuk pengambil keputusan yang seperti tadi, yang dua-duanya sama benar, ya pasti kan kita tetap harus benar-benar mengumpulkan fakta-fakta, informasi-informasi yang aktual, yang benar-benar valid, kemudian siapa saja yang terlibat di dalamnya, kemudian baru kita mengambil keputusan, artinya memutuskan dari dua hal tersebut, artinya ditimbang-timbang mana yang harus didahulukan di antara dua kasus tersebut, sehingga keputusan yang benar yang kita ambil itu benar-benar keputusan yang benar dan tidak ada yang dirugikan, sehingga keputusan itu nanti juga nantinya tidak menjadikan perbenturan kepentingan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang selama ini yang saya anggap efektif dalam sebuah pengambilan yang pertama adalah yang saya butuhkan kan benar-benar ada fakta-fakta atau data-data yang aktual yang terkait dengan yang dilema etika tersebut, kasus dilema etika tersebut, yang kemudian juga termasuk siapa saja yang terlibat di dalamnya, kemudian yang ketiga sifat penting atau urgennya dari kedua kasus itu, artinya mana di antara dua kasus itu yang paling penting dan benar-benar harus didahulukan. Itulah yang saya ambil sebagai hal-hal yang efektif, sehingga saya bisa memilih dari fakta yang saya kumpulkan, dari siapa yang terlibat, kemudian dari mana yang lebih penting, maka saya akan bisa mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Iya, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika menurut Bapak? Hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan tentunya tetap harus ada yang dilakukan, tetapi setelah keputusan itu diambil kemudian kita refleksi lagi, jangan sampai keputusan yang kita ambil itu menjadi sebuah keputusan yang salah. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah untuk pengambil keputusan yang seperti tadi, yang dua-duanya sama benar, ya pasti kan kita tetap harus benar-benar mengumpulkan fakta-fakta, informasi-informasi yang aktual, yang benar-benar valid, kemudian siapa saja yang terlibat di dalamnya, kemudian baru kita mengambil keputusan, artinya memutuskan dari dua hal tersebut, artinya ditimbang-timbang mana yang harus didahulukan di antara dua kasus tersebut, sehingga keputusan yang benar yang kita ambil itu benar-benar keputusan yang benar dan tidak ada yang dirugikan, sehingga keputusan itu nanti juga nantinya tidak menjadikan perbenturan kepentingan.
Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang selama ini yang saya anggap efektif dalam sebuah pengambilan keputusan yang pertama adalah yang saya butuhkan kan benar-benar ada fakta-fakta atau data-data yang aktual yang terkait dengan yang dilema etika tersebut, sebuah dilema etika tersebut, yang kemudian juga termasuk siapa saja yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang ketiga, sifat penting atau urgennya dari kedua kasus tersebut, artinya mana di antara dua kasus itu yang paling penting dan benar-benar harus didahulukan. Itulah yang saya ambil sebagai hal-hal yang efektif, sehingga saya bisa memilih dari fakta yang saya kumpulkan, dari siapa yang terlibat, kemudian dari mana yang lebih penting, maka saya akan bisa mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Iya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika menurut Bapak? Hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan tentunya masalah yang pertama, ini kita dihadapkan dengan dua hal yang sama-sama benar, sama-sama di dalam etika itu juga sama-sama dibenarkan. Jadi ini menjadi dilema, menjadi tantangan bagi kita. Kemudian orang-orang yang terlibat di dalamnya, karena orang-orang yang terlibat di dalamnya itu sama-sama kita kenal, juga sama-sama kita tahu juga bagaimana kapasitas mereka, artinya sehingga kita benar-benar harus bisa memilah dan memilih keputusan mana yang harus kita ambil di antara dua yang benar. Artinya benar-benar walaupun dua-duanya juga benar, tetapi tetap harus ada satu yang kita kedepankan, yang diutamakan. Yang penting tidak melanggar nilai kebajikan. Seperti itu ya Pak Muji. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika ini saya tidak ada menjadwalkan, karena terkadang masalahnya untuk dilema etika ini juga terjadi secara insidental atau mendadak seperti itu, sehingga kita hanya perlu menganalisa dari kasus tersebut, kemudian mempertimbangkan kasus dilema tersebut, sehingga baik secara formal maupun informal itu tidak melanggar aturan ataupun tidak ada biaya yang dirugikan dari kasus tersebut. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk pengambilan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, tentunya dalam sebuah instansi tentunya kita mempunyai teman-teman maupun rekan-rekan sejawat yang bisa membantu kita, terutama dari mereka yang terlibat dalam kasus tersebut, karena kita bisa mencari info atau bisa informasi mana yang aktual yang harus kita dahulukan. Kemudian kita juga mempunyai atasan langsung dari kita, sehingga kita juga bisa minta pertimbangan dari atasan kita bagaimana keputusan yang kita ambil itu apakah sudah benar atau belum, sehingga ketika kita ada atasan langsung yang kita mintai sarannya, sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak melanggar aturan yang kita ambil. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dari Bapak dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika? Pelajaran yang penting dari pengambilan keputusan dilema etika tentunya yang satu, bahwa keputusan yang kita ambil itu harus benar-benar berdasarkan fakta-fakta atau data-data aktual yang ada, artinya yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, kita harus
berhati-hati dalam pengambilan keputusan, karena ini juga melibatkan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Itu tentunya mereka-mereka yang dekat dengan kita, sehingga secara etika karena kita selalu berhadapan atau berhubungan dengan orang-orang yang terlibat itu, kita harus hati-hati dalam mengambil keputusan, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan ataupun merasa tidak terpuaskan, walaupun tentu waktunya sebuah keputusan itu sedikit banyaknya ada yang merasa tidak puas dengan keputusan kita, tetapi dengan keadaan itu harus suatu saat kita analisa kembali, kita refleksikan kembali, sehingga ketika terjadi kasus yang sama kita benar-benar bisa memutuskan yang paling baik di antara kasus itu, dan utamanya dalam hal ini secara etika keduanya itu tidak terjadi pelanggaran. Ya, terima kasih Pak Mosleh atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya. Ini saya sudah selesai untuk mewawancarai Bapak. Sekali lagi saya berterima kasih apabila ada kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf.